Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Sehat? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat. Pada saat ini, ya kita masih dalam suasana COVID-19. Artinya kita kembali untuk belajar di rumah secara daring. Jadi kami, Bapak selaku Kepala Madrasah, mohon maaf terpaksa ya minggu ini kita kembali untuk belajar di rumah. Mudah-mudahan minggu depan kita kembali dapat bertatap muka secara terbatas dengan tetap menjalankan protokoler kesehatan COVID-19. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah melaksanakan perkenalan dan sedikit masuk materi pembelajaran. Jadi pada saat sekarang ini akan Bapak lanjutkan untuk materi kita, yaitu Toharoh. Toharoh ini adalah sangat penting sekali dalam rangka kita melaksanakan ibadah. Tidak sah ibadah seseorang tidak akan sah kalau toharohnya itu tidak sempurna atau tidak benar. Toharoh artinya bersuci, menurut bahasa artinya bersuci, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri dari kotoran dan najis. Nah, itu arti toharoh secara istilah. Bersih di dalam rangka kita melaksanakan ibadah. Bersih ini ada dua, anak-anakku sekalian. Yaitu pertama bersih batiniah dan yang kedua adalah bersih lahiriah. Bersih lahiriah apa? Bersih lahiriah ialah membersihkan diri dari segala sesuatu hal, yaitu seperti najis dan hadas. Apakah itu bersih tempat, apakah itu bersih pakaian, ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita sudah bersih secara lahiriah, nah ini baru kita bisa melaksanakan ibadah, apakah itu sholat ataupun ibadah lainnya. Kemudian bersuci secara batiniah. Suci batiniah. Apa itu suci batiniah? Memang suci batiniah ini, anak-anak sekalian, tidak menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah, tetapi dapat menghilangkan khusyuk kita dalam melaksanakan ibadah. Artinya, bersih batiniah ini artinya kita dapat membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Apakah itu riya, apakah itu sombong, takabur, dan segala macamnya. Nah, memang bersih batiniah ini tidak mempengaruhi ibadah. Sah tidaknya ibadah, tetapi akan mempengaruhi dalam rangka kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini bersuci ini tentu kita akan menggunakan alat. Nah, apa saja itu alat-alat bersuci? Alat-alat bersuci itu ada yang dinamakan air dan ada yang bukan air. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bersuci dengan menggunakan air. Adapun air yang bisa digunakan untuk bersuci, pembagian air ini ada 4. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak ini atau yang disebut dengan air suci dapat menyucikan. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, air mutanajis, dan yang keempat adalah air makruh. Nah, kita ambil yang pertama dulu.
air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang suci lagi menyucikan. Nah, air ini adalah air yang dapat digunakan untuk mandi dan berwudu ataupun yang lain. Nah, apa saja air mutlak ini, anak-anakku sekalian? Air mutlak ini contohnya itu adalah air yang lebih dari 2 kulah. Ukuran airnya itu lebih dari 2 kulah. Nah, apa saja contohnya? Yaitu air hujan, air sungai, air danau, air sumur, termasuk juga air ledeng. Nah, itu yang dikategorikan air mutlak. Air yang memang betul-betul bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air suci tetapi tidak menyucikan. Nah, apa saja ini? Air ini suci, anakku sekalian, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk mandi, untuk berwudu. Nah, apa saja contohnya? Nah, contoh air suci menyucikan ini yaitu yang pertama adalah air kopi, air teh, air susu, dan minuman-minuman yang lain yang airnya ini suci, tetapi dia sudah tercampur dengan benda suci. Nah, seperti air air dalam gelas dicampur gula, dicampur kopi, kan airnya suci, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena air ini sudah tercampur sehingga berubah warnanya, berubah rasanya. Yaitu anak-anakku sekalian. Kemudian adalah air yang ketiga, yaitu air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, air yang mutanajis ini air yang sama sekali tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi dan digunakan untuk yang lain juga tidak bisa. Kenapa? Karena air ini sudah tercampur dengan benda-benda najis. Dan airnya kurang dari 2 kulah. Contoh, air di bak rumah kalian, termasuk cicak. Airnya tidak sampai 2 kulah atau air dalam ember dimasuki cicak. Cicak itu adalah barang najis. Atau terpercik kencing adik kalian. Nah, otomatis dia sudah terkena najis. Maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian anakku sekalian, air yang makruh. Nah, air yang makruh ini apa? Air itu air yang tidak bisa digunakan, air yang yaitu air yang sudah terpanaskan oleh sinar matahari di dalam bejana. Nah, selain bejana perak dan emas, seperti air dalam drum besi. Nah, itu apabila air itu terkena panas matahari, panas air itu, maka air itu makruh untuk digunakan untuk bersuci. Nah, tapi kalau airnya sudah dingin kembali, baru air ini tidak makruh lagi digunakan untuk bersuci. Bapak rasa ini saja dulu untuk sebagai permulaan kita belajar, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak sekalian dapat mencernanya, dapat memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.